Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.6 dan 4.6 pada mata pelajaran dasar desain grafis kelas 10 TKJ ya. Seperti yang telah kalian ketahui bahwa di KD 3.6 dan 4.6 siswa diminta untuk menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor dan menggunakannya ya. Nah, salah satu perangkat lunak atau software atau aplikasi pengolah gambar vektor adalah CorelDRAW. Oke, nanti kita akan coba berkenalan dengan CorelDRAW. Kebetulan yang saya pakai adalah yang versi 2017 ya. Nanti kita dimulai dari untuk mengetahui bagian-bagiannya saja terlebih dahulu. Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat bagi Anda. Oke, saya mulai dari awal ya. Oke, langkah yang pertama untuk membuka aplikasi CorelDRAW, tentu saja pastikan komputer atau laptop kalian sudah terinstall CorelDRAW-nya ya, versi apapun, karena mungkin bedanya juga tidak akan terlalu banyak sih sebenarnya ya. Kebetulan saya ulang sekali lagi, yang saya pakai di sini adalah versi 2017. Kalian kalau sudah diinstal Corelnya di laptop atau komputer kalian, silahkan kalian cari shortcutnya di di desktop ya, icon CorelDRAW aplikasinya, atau bila tidak muncul di sini silahkan cari menggunakan tombol search ya, tuh sama saja. Oke, kalau sudah ketemu kita langsung bisa buka dengan cara mengklik 2 kali. Oke, ini adalah tampilan ketika pertama kali CorelDRAW dibuka pada versi 2017 ya, seperti ini. Ini yang saya pakai adalah versi evaluasi ya, artinya CorelDRAW itu sebenarnya berbayar, dan kebetulan saya sudah habis masa trialnya, bisa dilihat di sini. Tapi nggak apa-apa, ini hanya untuk mencontohkan saja. Oke, langkah yang pertama kita langsung ke sini saja dulu, file kemudian new ya. Kita menjelaskan bagian-bagiannya di halaman yang kosong saja. Klik new ya. Nah, di sini ketika kita akan membuat sebuah dokumen baru pada CorelDRAW, kita bisa memberi nama file yang akan kita buat ya di sini. Kemudian barangkali kita mau membuat presentnya barangkali sudah pernah kita buat, kalian bisa cari di sini. Kemudian ukuran kertas ya, size tinggi dan lebarnya kalian bisa sesuaikan ya, dalam format macam-macam di sini pilihannya. Kemudian mau portrait desainnya atau landscape kalian bisa pilih juga di sini. Kemudian mau berapa halaman, kemudian warna yang dipakai, tipenya jenisnya mau RGB atau CMYK ya. Kemudian resolusinya mau berapa, DPI, dan preview mode-nya juga kalian bisa pilih di sini ya. Ini sebenarnya masih banyak lagi, color setting, kemudian description juga ada di sini ya. Kita biarkan saja seperti ini, karena yang biasanya disesuaikan itu penyesuaiannya biasanya di nama, kemudian ukuran kertas, tipenya mau portrait atau landscape, dan ini primary color mode dan rendering resolution ya. Ini saya biarkan seperti ini, cukup dengan 300 dpi.
Kalau sudah, klik OK. Oh ya, nama ya, sebaiknya kalian ubah namanya. Oke, kalau sudah oke. Kita bikin landscape kertasnya supaya enak dilihat. Nah, ini ya, kalian bisa lebih mudah untuk mengenal lembar kerja CorelDRAW di sini. Ya, saya akan coba jelaskan satu-satu. Oke, yang pertama di sini di sebelah kiri ya, dari mulai sini, dari mulai panah ini sampai bawah di sini, ini merupakan toolbox ya. Ini dinamakan toolbox. Jadi toolbox adalah sebuah menu atau sebuah fitur yang digunakan untuk membuat, mengolah, atau memodifikasi objek yang akan kita gambar ya. Jadi namanya saja toolbox ya. Kalau kita translate ke bahasa Indonesia berarti kotak peralatan kurang lebih ya. Jadi ketika kalian nanti akan mendesain, mengedit, atau memodifikasi gambar, alat-alat yang akan kalian pakai itu nanti diambilnya di sini. Nanti kita akan jelaskan juga satu-satu ini apa saja, tapi di video berikutnya. Oke, ini yang pertama namanya adalah toolbox. Kemudian yang kedua adalah di sini ya, di sebelah sini. Ini kalau ini welcome screen, kita close saja di sini ya. Ini adalah file yang kita buat tadi. Ini adalah dokumen tab ya. Ini adalah dokumen tab, dimana ya dalam lembar kerja CorelDRAW ini kita bisa membuka lebih dari satu tab dokumen ya. Ini bisa ditambahkan tuh, mau ngambil dari yang sudah ada atau bikin baru ya. Oke. Nah, ini kan jadi ada dua ya. Ini bisa kita tambahkan, bisa lebih dari satu ya, bisa 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita nanti dokumen tab ini memudahkan kita untuk berpindah dari dokumen satu ke dokumen lain gitu. Barangkali ada desain yang harus diedit atau dicopy dari desain yang lain, seperti itu. Itu yang kedua adalah dokumen tab. Yang ketiga ya, sebelah sini di paling atas, ini saya close lagi, biarkan ini ya. Ini yang paling atas yang isinya teks CorelDRAW 2017 64 bit evaluation version Anonim TV. Ini adalah merupakan title bar ya, title bar atau area atau tempat yang menampilkan judul dari dokumen yang sedang kita kerjakan. Kayak tadi ya, ini dokumen yang saya buat adalah dokumen ini yang sedang dibuka, maka ini pun menyesuaikan. Misalkan saya tambahkan dokumen baru ya di sini dengan nama untitled 1. Nah, ini sedang dibuka juga, maka dia akan berubah, title barnya akan menyesuaikan dengan dokumen yang sedang kita buka, seperti itu. Kemudian berikutnya di bawahnya ya, ada file, edit, view, layout, object, effect, bitmap, text, table, tools, windows, help, dan purchase ya. Ini dinamakan menu bar ya. Pokoknya dari ujung sini sampai sini ini adalah menu bar ya. Menu bar isinya tadi sudah saya jelaskan, dimana menu bar merupakan area yang menampilkan menu option untuk kebutuhan file Corel kita ya. Ini isinya ada file, edit, view, kemudian layout, objek, dan seterusnya ya. Nanti kita akan jelaskan di video lain juga ya. Selain toolbox, nanti di ini juga kita akan buat video lainnya ya. Ini mah sekedar pengenalan saja dulu biar tidak bingung. Kemudian turun ke bawah ada toolbar ya. Ya, ini adalah
toolbar di posisinya di sini. Jadi toolbar ya, ini nanti isinya adalah shortcut dari menu dan beberapa tombol perintah lainnya. Ada kemiripan ya, ada kemiripan. Contoh di sini ada file new di menu bar, dan di sini juga di toolbar juga ada. Kita bisa langsung untuk misalkan mau bikin dokumen baru bisa langsung di sini ya, membuka dokumen baru dan menu-menu lainnya di sini seperti ini untuk mengatur lembar kerja kita ya, mau di misalkan tuh ya, mau di zoom atau disesuaikan halamannya seperti itu. Kemudian ada menu-menu lainnya di sini ya. Kemudian di bawah dari toolbar ya, ini dari sini sampai ke sini ini merupakan property bar. Jadi property bar ini berisi perintah ya dari suatu objek yang sedang aktif. Objek yang dimaksud di sini adalah dari tool yang sedang kita pakai. Jadi antara property bar dengan toolbox itu nyambung. Contoh yang kalian lihat di sini ya, merupakan tampilan dari property bar ketika tool yang saya pakai adalah pick tool ya. Misalkan saya ganti menggunakan text tool. Oke, maka otomatis kalian bisa lihat property barnya juga menyesuaikan dengan tool yang saya pakai, dalam hal ini text tool ya. Misalkan saya ubah lagi, yang saya pakai adalah rectangle tool, maka property barnya pun akan berubah ya, seterusnya seperti itu. Jadi biasanya ada yang sama, ada yang menyesuaikan ya itu. Jadi sekali lagi antara property bar dan toolbox itu nyambung ya. Tool yang sedang kita pakai, maka property barnya atau propertinya akan dimunculkan di sini, pengaturan lebihnya itu ya. Kemudian berikutnya adalah drawing window. Mana drawing window? Ini adalah ini ya, area-area di luar kotak ini. Saya masih namakan kotak ini ya. Area di luar kotak ini dinamakan drawing window. Pokoknya di luar kotak ini. Sini ini dinamakan drawing window. Drawing window merupakan atau berfungsi untuk mempermudah dalam membuat gambar ya. Jumlah gambar atau ukurannya nanti ini bisa disesuaikan, walaupun ini tidak termasuk ke sini ya, artinya berbeda bagiannya, ini namanya beda lagi, nanti akan dijelaskan juga. Tapi kalian masih bisa gambar di sini atau ngedit di sini atau naruh sesuatu di sini, tapi nanti ketika untuk dicetak yang posisinya di drawing window itu tidak akan tercetak seperti itu. Kemudian berikutnya adalah Docker ya. Saya akan munculkan contohnya di sini. Saya munculkan misalkan efek atau ini ya. Ini posisinya Docker di sebelah sini ya. Jadi tadi saya nggak munculkan ya, kalau di versi 2017 itu ada opsi Docker. Ini kan banyak nih Docker di sini ya, Dockernya kan banyak. Ini bisa dimunculkan sesuai keinginan kalian. Misalkan ini tadi saya ini object manager dimunculin ya. Kalau misalkan nggak mau dimunculin juga tinggal di checklist lagi aja, nanti hilang ya. Ini jadi sama mirip dengan property bar, di mana isi atau apa yang ditampilkan dari Docker ini menyesuaikan ya, menyesuaikan mungkin dengan tool yang kita pakai ya, tool yang kita pakai juga itu biasanya menyesuaikan tuh ya, seperti itu.
Jadi kalau misalkan kalian di sini nggak ada, kalian bisa munculkan kalau di versi 2017 ke window, kemudian docker ya, dan cari atau pilih docker mana yang mau dimunculkan, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ruler ya, atau penggaris. Mana ada di sini tuh ya, di atas, dan ada di sebelah kiri, layar. Jadi ruler ini merupakan garis pengukur horizontal dan vertikal yang fungsinya nanti untuk mengetahui posisi objek yang akan kita gambar. Misalkan bikin garis sudah lurus atau tidak gitu ya. Ini sangat membantu sekali. Kemudian berikutnya adalah color palette, atau ada beberapa yang menyebutnya juga dokumen palette ya. Ini ada di sebelah sini. Saya munculkan di sini. Jadi area color palette atau dokumen palette adalah area yang menampilkan warna ya, yang menampilkan warna yang nanti mungkin akan kita pakai untuk mewarnai objek atau menggambar itu ya. Misalkan nggak muncul di sini, kita coba lihat di sini ya, di window. Nah, ini tinggal dimunculkan saja, tinggal diklik saja, sudah ada di sini. Dan kalian bisa modifikasi warna-warna yang mau munculkan di sini ya. Kalian bisa bikin atau membuat warna favorit kalian gitu kan, warna apa saja yang mungkin akan sering kalian pakai, jadi tidak terlalu ramai seperti ini warnanya. Itu nanti bisa digali juga, dibahas juga di video lain. Misalkan saya ambil warna ini ya, maka di sini akan muncul warna yang sedang kita pakai. Oh ya, jadi yang di sebelah sini namanya color palette, yang ini namanya dokumen palette ya. Jadi warna-warna yang sedang kita pakai nanti akan munculkan di sini, yang sedang aktif maksudnya ya, akan muncul di sini itu. Jadi ini color palette, ini dokumen palette. Selanjutnya adalah dokumen navigator. Dokumen navigator posisinya ada di sini ya. Jadi dari sebuah file desain yang akan kalian buat, nanti ini bisa ditambahkan menjadi beberapa halaman, yaitu caranya dengan menggunakan dokumen navigator. Berikutnya ini yang paling penting ya, ini area ini di dalam kotak ini dinamakan drawing page ya, dinamakan drawing page, yaitu area atau sebuah area yang digunakan untuk mengolah objek gambar atau mencetak gambar. Intinya kalian untuk ngedesain boleh, mau dimanapun, mau di dalam drawing page atau di dalam drawing window ya, bebas. Cuma ketika nanti file tersebut akan di print atau sudah selesai dibuat, akan kalian ekspor gitu kan, yang akan ditampilkan cuma yang ada di drawing page saja biasanya ya. Jadi area yang akan dicetak ya area di sini, area drawing page, area di dalam kotak itu. Kemudian berikutnya adalah status bar. Ini posisinya di sini status bar ya. Jadi status bar merupakan area yang menampilkan informasi dari objek yang aktif ya, bisa berupa ukuran, warna, atau resolusi. Kita coba misalkan kita bikin kotak lagi, di sini kasih warna biru ya. Nah, maka di sini pun akan berubah ya, menampilkan informasi objek yang aktif, yaitu warna biru. Kemudian berikutnya adalah navigator. Navigator itu ya ini ya, kalian ini untuk apa ya istilahnya ya, bahasanya untuk mengontrol tampilan jendela kerja ya kalian ya. Intinya itulah, untuk misalkan
tampilannya mau kalian mau desain dengan detail gitu kan, ini tentu harus di zoom gitu ya, maka biasanya kalian perlu menggeser-geser. Nah, bisa pakai ini, bisa pakai navigator gitu ya, untuk area kerja dari CorelDRAW ya. Silahkan bila perlu dicatat ya, atau diinget-inget tadi, ditulis ya, dicatatlah tadi apa saja area lembar kerja atau bagian-bagian yang terdapat di aplikasi CorelDRAW. Itu mungkin untuk awal ini saja dulu ya. Barangkali ada yang keliru atau masih banyak kekurangan, silahkan tulis saja di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.